Hai, perkenalkan, aku Putri Dewi Aulia dengan NIM 1050 1230 01193. Halo, perkenalkan nama saya Nashwa Ramadhani dengan NIM 1050 123 Oh, halo, perkenalkan nama aku Naza Cintanya Kusuma Putri NIM 10501230189. Wah, perkenalin, nama aku Rejaya Sabrina Sibaginta dengan NIM 105012330062. Halo, perkenalkan nama aku Yolanda Madanan Syotang dengan NIM 1050 Hai, nama aku Diva Nabila dengan NIM 1050123000259. Hai, perkenalkan aku Friska Ulia Rahma dengan NIM 10501230008. Bisnis laundry adalah salah satu prospek bisnis yang sangat menjanjikan, terutama di lingkungan universitas. Hal ini terjadi dikarenakan banyak mahasiswa yang memiliki kesibukan yang sangat padat dan tidak memiliki waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri. Nah, bisnis laundry yang akan kami bahas kali ini yaitu adalah Popin Laundry. Popin Laundry sendiri adalah salah satu contoh bisnis laundry yang sangat sukses di Bandung. Didirikan pada tahun 2019, Popin Laundry menawarkan layanan pencucian pakaian berkualitas dengan harga yang terjangkau. Nah, Popin Laundry sendiri terletak di lokasi yang sangat strategis yaitu di Jalan PGA RT 4 RW 2 Desa Lengkong Bojong Soang. Mereka memiliki tim yang profesional dan berpengalaman, menawarkan berbagai layanan pencucian pakaian seperti laundry kiloan dan koin, menggunakan deterjen dan bahan-bahan berkualitas tinggi, menawarkan harga yang terjangkau, melayani penjemputan dan pengantaran laundry. Popin masih menggunakan sistem pencatatan manual dan belum memiliki aplikasi maupun website online yang bisa diakses oleh pelanggan. Layanan antar jemput laundry juga masih sangat terbatas. Dan dengan begitu masih diperlukan pengimplementasian sistem pencatatan digital dan akan lebih baik jika dibuat website atau aplikasi untuk memudahkan pemesanan laundry dan menyediakan layanan antar jemput 24 jam. Sesungguhnya bisnis laundry memiliki potensi yang besar untuk sukses asalkan mampu menawarkan layanan yang berkualitas dan inovatif. Popin Laundry adalah contoh bisnis laundry yang sukses dengan menawarkan layanan yang berkualitas dan harga yang sangat terjangkau. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanannya, Popin Laundry dapat terus berkembang dan menjadi bisnis yang lebih sukses di masa depan. Untuk selanjutnya adalah kegiatan operasional perusahaan. Kegiatan operasional Popin Laundry akan dijabarkan ke dalam flowchart berikut ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa artinya simbol-simbol yang saya gunakan ke dalam flowchart Popin Laundry. Untuk yang pertama ada flow line. Flow line ini memiliki arti menunjukkan arah pada setiap proses. Yang selanjutnya ada terminal. Terminal ini memiliki arti menunjukkan awal atau akhir diagram alur. Yang selanjutnya ada proses. Proses ini memiliki arti mewakili langkah dalam suatu proses. Yang selanjutnya manual input. Manual input ini memiliki arti data atau informasi ke dalam sebuah sistem. Yang selanjutnya ada manual operation. Manual operation ini memiliki arti langkah proses yang tidak otomatis. Untuk penjelasan pada flowchart kegiatan operasional Popin Laundry akan saya jelaskan. Untuk yang dari sisi pertama ini dari sisi pelanggan. Pelanggan ini menyiapkan cucian laundry lalu bergeser ke arah sisi pegawai. Pegawai mengambil cucian laundry lalu memisahkan pakaian berwarna putih, lalu memproses cucian, lalu cucian selesai, lalu menimbang cucian laundry, lalu pencatatan nota transaksi laundry, lalu mengantar cucian laundry kepada pelanggan. Setelah itu bergeser kembali ke sisi si pelanggan. Pelanggan ini menerima cucian dan nota transaksi laundry, lalu membayar jasa laundry, lalu setelah itu proses selesai. Lingkungan internal. Lingkungan internal sendiri meliputi SDM, pemasaran, keuangan, manajemen, produksi, dan pengembangan. Yang pertama itu ada SDM. Popin Laundry sendiri memiliki 2 karyawan di masing-masing bidang di dalam melakukan produksi sehari-hari. Popin Laundry ini mencakup berbagai peran, melalui dari staf pencucian, penyetrikaan, hingga pelayanan pelanggan. Yang kedua itu ada manajemen. Manajemen dalam usaha Popin Laundry melibatkan pengaturan jadwal, keuangan, rekrutmen dan seleksi karyawan, pemberian pelatihan, dan manajemen pelayanan. Yang ketiga itu ada pemasaran. Pemasaran di sini berupa digital melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun Twitter. Selain itu, penyebaran pamflet dan brosur di area kampus maupun asrama. Yang keempat itu ada keuangan. Keuangan dalam usaha laundry ini merupakan kunci yang memastikan kelangsungan dan pertumbuhan bisnis. Fokusnya itu dalam pengelolaan sumber modal, pendapatan, maupun pengeluaran. Yang kelima itu ada produksi.
Tahap wadah untuk menjabarkan apa aja sih proses yang dilakukan dari awal sampai akhir pekerjaan di rumah usaha Papin Laundry. Dan yang terakhir itu ada pengembangan, proses perbaikan yang berkelanjutan. Hal ini bertujuan untuk peningkatan serta memperbaiki segala tindakan yang dilakukan Papin Laundry, yang merujuk kepada seberapa puas pelanggan akan jasa yang didapat dari Papin Laundry sendiri. Analisis lingkungan eksternal. Analisis lingkungan eksternal ini menurut David didefinisikan sebagai suatu proses yang digunakan oleh perencanaan strategi utama untuk mengevaluasi sektor lingkungan dengan menentukan peluang maupun ancaman terhadap sebuah perusahaan. Nah, analisis lingkungan eksternal ini yang pertama meliputi kekuatan ekonomi. Kekuatan ekonomi di sini ada terhadap pertumbuhan ekonomi di setiap negara maupun wilayah, adanya peningkatan inflasi, nilai tukar mata uang, dan juga kebijakan fiskal maupun moneter. Poin kedua, kekuatan sosial budaya, demografis, dan juga lingkungan. Kekuatan sosial budaya di sini meliputi adanya nilai-nilai norma yang mana akan mempengaruhi bagaimana perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan juga cara berkomunikasi di dalam bisnis dengan konsumen. Nah, yang kedua ada kekuatan demografis. Kekuatan demografis di sini merujuk pada karakteristik seperti usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada kekuatan lingkungan. Kekuatan lingkungan ini meliputi adanya sumber daya alam dan juga kebijakan lingkungan. Poin ketiga yaitu kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi ini berpengaruh pada lingkungan eksternal yang mana akan mempengaruhi dinamika dalam pengelolaan di dalam suatu bisnis, terutama di bisnis Papin Laundry. Nah, kekuatan teknologi di sini meliputi yang pertama ada efisiensi operasional. Efisiensi operasional ini ada peningkatan terhadap efisiensi operasional di dalam perusahaan Papin Laundry itu sendiri. Kemudian yang kedua ada inovasi produk dan juga layanan. Dengan adanya teknologi ini tentunya Papin Laundry bisa berinovasi terhadap produk maupun layanan-layanan terhadap customer. Kemudian yang ketiga ada keamanan dan privasi. Dengan adanya teknologi ini tentunya keamanan dan privasi ini akan menjaga data-data dan pengelolaan terhadap pembukuan maupun pencatatan dari konsumen dan data perusahaan. Nah, yang keempat ada kekuatan kompetitif. Apa sih kekuatan kompetitif ini? Nah, kekuatan kompetitif ini adalah kekuatan bagaimana kita mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memanfaatkan faktor-faktor di luar perusahaan. Kekuatan kompetitif ini meliputi adanya analisis spatial, political, economic, sosial, dan environmental, dan juga legal. Nah, yang terakhir ada analisis five forces, yaitu competitive rivalry, threat of new entrants, threat of substitutes, bargaining power of suppliers, dan terakhir ada bargaining power of buyers. Selanjutnya, perancangan sistem informasi. Perancangan sistem informasi yang kami berikan kepada Papin Laundry sebagai solusi yaitu penggunaan aplikasi laundry dan web laundry. Di sini penggunaan aplikasi laundry dan web laundry bagi pelanggan dapat memilih jenis layanan, jadwal pengambilan dan pengantaran, serta memberikan instruksi khusus. Sedangkan bagi perusahaan dapat melihat pesanan yang masuk, mengatur jadwal, dan melacak status pesanan. Merancang sistem informasi untuk Papin Laundry melibatkan analisis kebutuhan untuk memahami proses bisnis dan mengidentifikasi masalah, yang diikuti oleh desain sistem yang mencakup manajemen order, inventaris, pelanggan, pembayaran, notifikasi, serta pelaporan dan analitik. Dan implementasi teknologi melibatkan penggunaan basis data handal, integrasi cloud, dan aplikasi mobile. Setelah integrasi dan pengujian, akan dilakukan pelatihan untuk memastikan pemahaman sistem. Sekian dari kami kelompok Berry. Terima Kasih. Yang keempat itu Kok kenapa kedip? Hai, perkenalin nama aku Reza Yusuf. Halo, perkenalkan nama saya Reza ya Sabrina Cimacita. Dadah.